Ibu peserta seminar inspirasi dan kepemimpinan digital yang luar biasa. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, ya, seorang pembicara yang punya pengalaman bisnis, ya, punya pengalaman sebagai selain sebagai pengajar, sebagai dosen, beliau juga beberapa kali mendirikan perusahaan, ya. Ada yang perusahaan di bidang IT, perusahaan kuliner, dan beberapa jenis perusahaan lain, tour and travel, dan beberapa jenis yang lain. Nah, beliau ini termasuk seorang yang menurut saya luar biasa karena sekarang pencapaiannya itu belum platinum, sudah volume ruby. Nah, volume ruby itu adalah omsetnya itu mencapai 22,5 juta PV, ya, atau sekitar 225 juta rupiah tiap bulan. Padahal beliau belum platinum. Ya, insya Allah bulan ini beliau akan platinum. Nah, tapi tentu pencapaian itu adalah sesuatu yang menurut saya sesuatu yang luar biasa, ya, mengingat bisnis ini adalah bisnis yang dijalankan secara online, dan tentu akan ada banyak kisah-kisah yang menarik, gitu ya, terkait dengan perjalanan hidup beliau, bagaimana beliau bertransformasi, ya, dari seorang pegawai sebagai seorang lecturer, dosen, menjadi seorang pengusaha self-employed, dan kemudian perlahan tapi pasti sambil menjalankan bisnis yang lama juga membangun aset di bisnis network marketing secara online. Oke, Bapak dan Ibu, kita sambut bersama Bapak Eko Yulianto dari Solo. Tepuk tangan. Pak Eko, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, siap. Ini kayaknya kita belum tatap muka, ya, Pak Eko, ya? Belum pernah tatap muka, Pak? Belum pernah. Bahkan saya ya, bisnis ini belum pernah ketemu Pak Dokter, Pak Gosin, Pak Hadi. Bahkan belum pernah mengikuti offline, ya, belum pernah. Oh, Pak Dokter juga belum pernah, ya? Belum pernah. Saya seminar offline itu belum pernah. Jadi saya ikut aktif itu pas kebetulan ya masa-masanya online, masa-masanya pandemi. Jadi ya ini aja pertama. Oh iya. Seminar offline itu terakhir kalau nggak keliru Maret 2020 saat ada pandemi. Itu terakhir awal seminar di Surabaya waktu itu. Kemudian ya, seminar selanjutnya September 2020 dibatalkan secara offline, diganti dengan online. Baik. Ini Pak Eko, teman-teman ini banyak penasaran dengan Pak Eko nih. Dengan pencapaiannya Pak Eko yang luar biasa. Mungkin akan lebih, saya tadi sudah memberikan pengantar sedikit, ya, tentang latar belakang Pak Eko. Cuman mungkin tidak afdol nih kalau tidak mendapatkan penjelasan langsung, ya, lebih lengkap lagi, gitu kan, lebih detail lagi terkait dengan background daripada Pak Eko ini. Mungkin saya kasih waktu nih Pak Eko, mungkin 5-10 menit, ya, mungkin maksimal 10 menit untuk bercerita nih kisah hidupnya lah, mulai dari mungkin dari kecil sampai di bisnis MV ini. Monggo, silakan Pak Eko, saya persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Oke, teman-teman peserta seminar inspirasi dan kepemimpinan digital di Mei 2022 ini, ya, sebetulnya saya sangat berterima kasih, ya, diberikan kesempatan oleh baik itu mentor besar, panitia, untuk ya sedikit cerita, sharing, memberikan mungkin inspirasi bagi teman-teman semua. Kalau mau cerita, sebetulnya cerita saya ini biasa-biasa aja, mungkin tidak sedramatis Pak Rahmat atau yang lain. Jadi kalau menginspirasi mungkin tidak terlalu, karena ceritanya saya hidup dari kecil sampai dewasa, ya, hidup di keluarga yang sederhana. Ya, kebetulan ayah saya juga seorang guru, ya, guru SD. Kalau ibu saya ya ibu rumah tangga biasa. Jadi kehidupan sederhana itu ya nggak kayak amat. Kalau namanya makan itu ya biasa, telur dibagi sama adik-adiknya, kadang berebutan, ya biasa aja lah. Minta ini itu juga tidak langsung dikasih, namanya juga waktu itu guru SD gajinya seberapa, ya, bahkan
gaji ayah saya itu dikasihkan ke saya untuk kuliah gitu kan. Jadi setengah untuk saya biaya kuliah, kos di sana, makan, kemudian setengahnya untuk hidup sekeluarga dengan adik-adik saya. Jadi ya kehidupan yang sederhana. Nah, tetapi memang mungkin itulah yang akhirnya pada ketika suatu hari saya lulus kuliah, kemudian saya bekerja menjadi staf pengajar di alma mater, dan kemudian gajinya ya segitu aja. Kemudian saya ingat gaji orang tua saya gitu. Wah, kalau saya seperti ini, mungkin kedepannya ya masa depan saya seperti orang tua saya. Saya bermaksud bukan berarti gurunya profesi guru itu nggak bagus, cuman bagus, saya senang mengajar, saya senang berbagi ilmu, cuman untuk kehidupan secara ekonomi, secara finansial kayaknya saya memikir ulang gitu, sehingga dalam setahun saya mengajar itu saya mulai membuka bisnis kecil-kecilan dari awal. Yang pertama karena saya profesi alma mater saya itu adalah, atau latar belakang pendidikan saya itu adalah IT, saya membuka IT gitu. Saya jualan komputer, saya jualan software, saya jualan aplikasi di waktu itulah di situ. Kemudian buka internet dan macam-macam lah, segala macam yang ada kaitannya yang itu dan berproses gitu kan. Nah cuman tentu di awal ketika saya membuka usaha itu semuanya juga masih ya dikerjakan sendiri. Kemudian pada suatu titik saya bertemu dengan satu komunitas yang waktu itu seminar ya. Kemudian saya ikut seminar itu, ternyata bahwa berbisnis itu tidak hanya sekedar kita ada barang kita jualan sendiri. Nah ternyata itu masih mindset pedagang. Nah kemudian disitulah kita diajarkan tentang mindsetnya seorang pebisnis. Bisnis itu membangun sistem. Jadi sebelum ketemu MB saya sebetulnya sudah belajar membangun satu sistem, satu bisnis kuadran kanan. Dan saya suka membaca bukunya Robert Kiyosaki. Sejak tahun 2005 saya membaca buku Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, Business School, semua saya baca, dan ikut seminarnya Tung Semua Ringin yang ilmiah, dan segala macamnya saya ikutin semua. Artinya saya ingin bisnis saya berkembang. Sampai akhirnya ya saya harus terus terang bahwa dalam 10 tahun ya saya menjalankan bisnis, membangun bisnis itu ternyata membangun bisnis bersistem ternyata juga tidak mudah. Artinya banyak hal yang harus dipelajari. Jadi itu Pak Haji latar belakang saya tentang keluarga. Kalau bisnis kebetulan saya ada tadi bisnis IT, kemudian saya juga pernah merambah ke bisnis kuliner, franchise, kemudian travel, semuanya ya namanya pebisnis, semuanya jelas. Banyak yang berhasil, banyak yang gagal, dan biasanya sih memang banyak yang gagal ya. Tapi memang ada beberapa bisnis yang sampai saat ini masih saya handle dan saya perbaiki sistemnya. Ketika saya mulai mengenal MB ini, bagaimana bisnis kuadran kanan itu betul-betul membangun aset, membangun bisnis sehingga bisnis itu bisa. Itu kira-kira Pak di latar belakang saya yang tidak sedang mau Pak Rahmat mungkin. Iya, wah luar biasa sekali pengalamannya, ikut training macam-macam ya Pak Eko berarti ya, dari Tunggal Semaringin, ilmiah ya, wah, luar biasa berarti ilmunya sudah luar biasa ini. Oh iya Pak, berarti sampai sekarang masih menjalankan bisnis yang lama ya selain bisnis MW Pak Eko? Masih Pak, jadi saya memang karena di situ memang ada beberapa karyawan, saya ada beberapa pegawai. Jadi ketika saya mengenal bisnis bersistem di tahun 2005, itu memang ketika saya membangun sebuah bisnis, saya sudah siapkan biasanya karyawan, jadi untuk ngurusin manajemen, marketing dan segala macamnya. Jadi saya jarang sekali usaha itu saya kerjakan sendiri, itu jarang gitu, sehingga ketika saya bertemu MB lah saya merasa ini bisnis bersistem yang salah satunya memang saya belum terjun di network marketing. Saya kurang pengalaman di network marketing, pengalaman saya banyak di gitu Pak. Wah luar biasa sekali. Oh ya Pak, mungkin bisa bercerita Pak Eko ini tentang awal mula bertemu dengan bisnis MW itu seperti apa Pak?
Saya dengar kan akhir 2019 ya Pak ya, bertemu dengan bimbingan. Mungkin bisa bercerita Pak Eko, bagaimana itu? Oke, jadi gini Pak Adi dan teman-teman peserta CID di Mei 2022 ini, bahwa kebetulan memang saya sudah menjadi apa ya istilahnya, pengusaha lah bahasa kerennya, walaupun kalau disebut itu sih belum juga ya, artinya masih berdagang, karena saya juga masih istilahnya berangkat ke tempat usaha saya dari pagi, kadang pulang sore juga. Tapi ketika memasuki tahun 2019 sebetulnya saya sudah mulai istilahnya agak membuat bisnis saya itu semi digital lah, artinya mulai marketingnya ke arah digital, sudah digitalisasi. Kemudian saya sudah terjun ke FBF untuk mengiklankan travel saya. Jadi travel saya itu travel wisata dari luar negeri ke Indonesia, paling banyak di Jogja dan di Bali. Nah, saya itu hanya mengandalkan FBR, jadi saya pasar luar negeri itu hanya mengandalkan FBR, dan kebetulan pasarnya dari Malaysia paling besar. Nah, ketika beberapa kali sudah saya melihat digitalisasi, saya kemudian bertemu dengan seseorang yang memBA saya, menjapri saya, menawarkan satu bimbingan dasar. Nah, kebetulan juga saya orang yang suka belajar, mau belajar mahal aja saya bayar gitu kan. Seminar itu kan biasanya mahal-mahal jutaan gitu. Saya bayar, saya ikut. Ini kok ada bimbingan, dan saya lihat di WA-nya, waktu itu saya dijapri WA gitu. Materinya kok bagus-bagus gitu ya. Dan saya sebagian sudah mengenal, membaca. Akhirnya saya ikut bimbingan dasar itu. Kemudian saya ikut di situ dan memang luar biasa materinya. Sebagian sudah saya pelajari kan, karena ada beberapa tentang kecerdasan finansial, tentang bisnis bersistem. Ini menurut saya sangat luar biasa, sangat cocok, dan ini sudah digital gitu. Dan yang mungkin yang sesuatu yang baru adalah tentang reprogramming, tentang bagaimana seorang itu ketika berbisnis ini ternyata harus merubah pola pikirnya dulu, mindsetnya dulu, programnya dulu di kepala itu ternyata harus dirubah dulu. Nah, itu yang selama ini mungkin begitu saya dalami. Jadi ketika ada materi ini saya sangat tertarik. Akhirnya kemudian ketika masuk kelas presentasi bisnis dan ternyata di situ MB, ya saya pribadi jujur MB itu tidak terlalu paham. Pernah mendengar kata MB, nama MB, tapi bisnisnya seperti apa, saya berpikir bahwa bisnis MLM itu ya gitu-gitu aja lah, jual-jual cari orang gitu. Ternyata ini sesuatu yang berbeda, ternyata sudah prospeknya digital, maka kemudian saya tidak berpikir terlalu panjang lebar, saya memutuskan untuk join ke sponsor saya. Itu ceritanya tadi. Ya, saya bergabung dengan MB gitu kan. Ya artinya begini Pak Eko itu kan sudah pengusaha hampir bersistem ya, bisnisnya saat itu 2019 sudah punya tim, mungkin sudah punya manajer dan punya SOP dan segala macam. Ketika melihat bisnis MW saat itu, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, bahwa ini kan MLM itu kan ya identik dengan ajak-ajak orang, jual-jual barang, dia presentasi, ngumpulin orang kan begitu Pak ya. Apakah tidak ada perasaan menganggap ya kan mungkin ketika kita ada di level bisnis yang sedang ongoing itu kan ternyata MLM lah, apa sebenarnya alasan utama gitu Pak Eko itu sebagai seorang business owner lah ya, saat itu sudah jadi business owner, memutuskan untuk mencoba menjalankan bisnis MW ini Pak Eko, apa sebenarnya yang menjadi reasonnya Pak Eko? Iya, jadi pertanyaannya bagus tapi susah dijawab juga. Jadi gini Pak Adi, saya secara pribadi memang mengenal bisnis MLM tapi jarang sekali terjun di situ. Saya belum pernah punya pemikiran di dalam otak saya itu bahwa bisnis MLM itu bisnis bersistem, bisnis membangun aset. Karena saya memang bisnis konvensional saya sudah saya rancang, ini mau saya buat sistem dan membangun aset itu memang sudah plan saya di bisnis konvensional saya. Nah, ketika ketemu MB, secara pribadi saya tidak pernah membenci MLM ya.
suka, karena di beberapa teman itu ada beberapa MLM yang memang ada pendidikan, artinya di situ ada pemberdayaan, ada motivasi. Jadi kadang saya juga suka mendengar motivasinya. Jadi sejak awal memang saya tidak pernah membenci MLM walaupun saya tidak pernah terjun di dalamnya. Nah, ketika kemudian ada MB, nah yang saya lihat di awal itu sebetulnya sistemnya dulu. Ya, sistem ini ternyata menurut saya jauh lebih mudah disistemkan, atau artinya bisa diduplikasi ke orang lain. Karena di bisnis konvensional saya pun menduplikasi kan apa yang saya bisa ke tim saya, ke manajer saya, ke karyawan saya harus menduplikasi. Nah, menduplikasinya mungkin bisa, tetapi mereka juga ada satu hal yang menjadi kekurangan ketika seorang karyawan, yaitu rasa kepemilikan owner terhadap perusahaan. Ya, perusahaannya kan atau bisnisnya kan punya saya, karyawannya saya gaji. Nah, rasa mereka itu kurang. Nah, di bisnis ini ketika saya mengenal MB dari awal itu saya melihat ini adalah sistem. Waktu itu saya tanya ke sponsor saya, ya waktu itu sponsor saya tanya, ini gimana pemberian materinya? Saya pikir dulu yang memberikan materi itu pada dokter langsung, mentor langsung. Ternyata ini sudah tersistem sehingga siapapun bisa memberikan materi. Nah, kemudian saya berpikir inilah sebetulnya bisnis bersistem, artinya tidak tergantung seseorang. Nah, itu sebenarnya yang awal saya memutuskan bergabung dengan MB, yang kemudian saya pelajari lagi, ternyata juga klop dengan dua hal. Yang pertama, bisnisnya sistem atau support sistemnya dibaca. Sistemnya itu saya pelajari kemudian ya, karena saya masih baru, ternyata bisnis yang sangat besar, omsetnya sudah triliunan gitu kan. Kemudian bisnis direction nomor 1, dan kemudian yang tak kalah pentingnya adalah dia sistemnya itu tidak apa yang saya kenal MLM itu kanan kiri gitu. Jadi saya pikir ternyata ini lain. Jadi saya sama sekali memang nol soal bisnis MB. Kemudian ketika saya pelajari, ini satu kombinasi yang bagus antara support sistemnya dan juga kendaraan bisnisnya MB-nya. Jadi ini dua kombinasi yang menurut saya akan menjadi besar. Jadi saya memang bisa membaca di situ, bisnis ini bisa membuat orang menjadi besar dan akhirnya ya orang itu bisa mencapai freedom lah dalam pemikiran saya gitu Pak Adi. Iya. Jadi memang karena memang latar belakang Pak Eko seorang IT ya, IT spesialis, dan juga mengetahui bahwa MW metode baca dulu MSO itu dijalankan secara online, itu yang membuat Pak Eko tertarik ya. Artinya nyambung itu Pak ya, pengetahuan yang sudah dimiliki, skill yang sudah dimiliki dengan skema baru bisnis MW ini, gitu Pak ya. Nah, ini Pak, kan bisnis kita ini kan dijalankan secara full online ya Pak ya. Jadi dimulai dari edukasi terhadap orang ya, mengedukasi banyak orang gitu Pak Eko. Nah, apa yang Pak Eko lihat perbedaan antara membangun sistem membangun aset di bisnis MW ini dengan membangun aset di bisnis Pak Eko yang sekarang sedang berjalan itu, sehingga kok kemudian saya lihat kok sama-sama sukses gitu loh. Ya, MW berhasil di bisnis yang konvensional yang sedang membangun sistem bisnis di bisnis tur ya, tur itu juga berhasil. Bagaimana ini Pak sebenarnya Pak Eko melihat membangun aset di dua bisnis ini Pak? Ya, jadi ini Pak Di, bahwa di bisnis apapun itu sebetulnya fondasi utamanya itu adalah istilahnya resources atau sumber fondasi utama itu adalah manusianya, humannya. Nah, saya di bisnis konvensional di sumber daya manusianya itu membangunnya tidak mudah Pak Adi, karena yang jelas saya juga harus men-training mereka kan, memberikan bimbingan ke mereka, motivasi ke mereka, bahkan saya juga istilahnya mengirim mereka untuk mengikuti seminar-seminar. Ini memang penting untuk mengembangkan diri setiap orang itu agar bisnisnya atau dalam pemikiran mereka itu punya pemikiran bagaimana bisnis yang bagus.
bedanya kalau di MB sistem berbaca ini juga sama sebetulnya dari awal di bimbingan dasar itu memberikan pelatihan, bimbingan, motivasi dan sebagainya. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah rasa ownership-nya, Pak. Itu yang tidak bisa dimiliki atau jarang dimiliki di bisnis konvensional. Kalau di MB, setiap IPO, ya, istilah tim saya, semuanya kan tim saya. Ini ada tim saya, di MB ada tim saya. Tim saya itu semuanya rasa memilikinya ada, ownership-nya ada, dan membangunnya juga tidak terlalu itu mereka join, oh ini bisnis saya kok, ini MB business owner. Jadi fokus untuk rasa kepemilikannya itu kita tidak terlalu memfokus di situ sehingga otomatis mereka akan bergerak sendiri. Nah kalau karyawan itu bergeraknya ya gaji, mereka butuh uang, dan itu kalau toh kita memberikan motivasi sebagai ownership ya beda, rasanya beda. Jadi itu yang kemudian saya berpikir bahwa bisnis MB ini sebetulnya lebih bisa membantu banyak orang untuk mencapai penghasilan yang lebih signifikan. Sebesar-besarnya gaji karyawan saya ya nggak lebih dari 10 juta tadi, nggak ada yang lebih dari 10 juta. Paling gaji UMR itu 3 jutaan gitu kan di kota saya. Sementara di tim saya saat ini yang di MB itu yang peringkat 18%, 15% itu udah di atas 10 juta, di atas 5 juta itu udah banyak sekali. Artinya mereka udah jalan. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbisnis katakanlah ya, membangun bisnis bersistem itu saya pastikan di bisnis konvensional itu modalnya sangat banyak ya. 10 juta nggak bisa, itu jadi pedagang pasar. Harus ratusan juta untuk membangun bisnis bersistem. Kalau perlu, kalau langsung membeli franchise, kalau mau mahal itu 1 miliar. Kalau 100 juta kayak saya membangun bisnis dengan mengontrak ruko, karyawan, itu kita pun masih harus berangkat, harus dalam 1 tahun, 2 tahun juga masih harus fokus di situ. Dan dalam 1-2 tahun itu juga belum menghasilkan Pak Adi, belum profit. Istilahnya dalam bisnis itu belum BEP, break even point. Nggak ada bisnis bersistem itu begitu bangun langsung dapat. Kalau langsung dapat nih jualan cilok, nah itu mungkin langsung dapat uang. Itu pun sebetulnya bukan uang profit karena juga uang modal. Kadang-kadang teman-teman tuh masih mikirnya dagang langsung dapat uang, padahal nggak ada. Semuanya membangun. Nah di MB ya dengan modal yang tidak terlalu besar, bahkan dibilang ya tanpa modal kalau mau dianggap itu belanja pribadi, tapi kalau ada modal oke lah gitu, tidak terlalu besar. Saya belanja awalnya di awal juga belum besar gitu kan. Kalau katakanlah dihitung 1,5 juta dalam 2 tahun itu ya berapa, hampir mungkin 35 jutaan atau 40 jutaan. 40 juta itu membangun bisnis konvensional nggak ada apa-apanya, nggak jadi apa-apa. Jadi itulah kemudian saya memutuskan ya, membuat keputusan bahwa memang MB ini sebetulnya bisnis yang luar biasa dan menjadikan core bisnis saya sebetulnya. Artinya bisnis saya masih jalan juga untuk memang karena di situ saya sudah membantu banyak karyawan. Tapi MB ini saya yakin akan menjadi bisnis yang sangat besar dan saya jadikan core bisnis saya. Artinya bisnis utama saya sebenarnya di MB. Yang lain itu ya pick up saya gitu loh. Wah, menarik ini apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi seperti yang kita pahami bersama bahwa kalau membuat bisnis itu kan kita membangun sistem ya, seperti yang disampaikan Pak Eko. Kalau menjalankan bisnis MW ini kan kita menjalankan sistem, tidak membuat sistem. Jadi mungkin lebih mudah. Selain sistemnya sudah siap, kita tinggal menjalankan. Berbeda dengan bisnis konvensional, kita harus membangunnya menjadi bersistem. Dan seperti yang disampaikan Pak Eko, Pak Eko lebih mudah sebenarnya menjalankan bisnis MW ini karena kita tinggal menjalankan sistemnya. Hanya perbedaannya kalau di MW ini kita membangun kaki gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya tujuan Pak Eko itu sama-sama kepengen punya penghasilan pasif dari bisnis yang dia bangun atau dari bisnis MW yang beliau jalankan gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa passive income itu bisa
bisa didapatkan di MW ketika kita berhasil membangun kaki, gitu ya Pak Eko ya. Semakin banyak kaki kita, maka semakin banyak passive income kita yang akan kita dapatkan. Tentu sangat berbeda dengan bisnis konvensional, di mana kalau bisnis konvensional kita membangunnya, kalau di bisnis ini, bisnis network marketing ini adalah pilihan yang paling bijak bagi kebanyakan orang gitu ya. Mungkin 95% orang itu mungkin lebih pas menjalankan bisnis ini karena tinggal menjalankan, wis ready semua, sistemnya udah siap, barangnya, produknya sudah siap, marketing plan-nya sudah ada, ya kan? Tinggal mengerjakan mungkin 30% lah dari bisnis, yakni di selling ya, di transaksi jual beli produknya itu. Dan ini saya kira sangat menginspirasi kita semua. Dan mungkin saya tambahkan seperti yang disampaikan Pak Dokter bahwa penghasilan pasif